Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist Laravel Basic ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengoneksikan project kita dengan database dan membuat model serta migration-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya telah menjalankan local server dan VT-nya untuk compile asetnya seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Nah, sebelum itu silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel kami agar kami lebih semangat dalam mengembangkan tutorial. Jika dirasa bermanfaat, silakan di-share juga. Oke, ini saya close dulu ya teman-teman. Nah, di sini, nah ini project kita ya. Coba silakan buka phpMyAdmin-nya. Klik new. Di sini kita buat dulu nama database-nya dengan Laravel underscore itu full CRUD misal. Oke, Laravel full CRUD, create. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, coba buka lagi projectnya. Untuk mengoneksikan ke project kita, itu ada konfigurasinya di file.inp. Nah, di sini ya. Ini file konfigurasi kita. Nah, di sini untuk database-nya, teman-teman bisa lihat, dia menggunakan driver MySQL. Ini dbhost dan portnya. Nah, ini nama database-nya ya teman-teman. Ini database-nya, Laravel full CRUD. Kita samakan saja dengan nama project-nya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan username ataupun password untuk exam, Laragon, atau web servernya, pada database servernya silakan masukkan username sesuai dengan username teman-teman dan passwordnya juga. Di sini karena saya menggunakan exam dan defaultnya itu root untuk username dan passwordnya itu kosong, maka saya tidak akan melakukan perubahan ya di sini. Oke, selanjutnya kita buat dulu modelnya ya teman-teman. Kita buat dulu model. Untuk membuat model, teman-teman bisa membuat file baru di sini. Bisa ketikkan new file. Misal modelnya itu employee.php. Nah, untuk struktur modelnya bisa teman-teman lihat di dokumentasi. Sini kita selalu kembali ke dokumentasi ya teman-teman. Bisa dicari di sini misal model. Nah, ini generating model classes. Nah, ini katanya kalau ingin membuat model bisa menggunakan perintah berikut ya. Cuman jika teman-teman ingin membuatnya secara manual, nah ini modelnya ya teman-teman. Coba bisa kita kopas. Nah, di sini ini diganti menjadi employee. Pegawai. Oke. Inilah struktur model kita ya teman-teman. Tapi akan lebih baik kalau kita menggunakan artisan ya. Karena kita telah menginstal artisan dan defaultnya bawaan dari Laravel tentunya. Maka dari itu kita hapus saja ini. Kita hapus, kita gunakan terminal. Coba kita lihat lagi perintahnya tadi. Nah, di sini katanya untuk mengenerate modelnya bisa menggunakan PHP Artisan Make Model ya. Oke, coba. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membuat migration katanya. Oke, coba kita langsung buat migration. Ini terminal, new terminal. Ini saya close. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa memberikan perintah PHP Artisan Make Model. Nama modelnya itu employee, itu pegawai. Kemudian itu mungkin langsung dengan membuat migration, teman-teman bisa mengetikkan ini migration, ataupun kalau mau lebih singkat itu menggunakan strip min m. Nah, seperti ini, min m atau strip m. Maka dia akan langsung membuat model dan migrationnya sekaligus. Coba ini saya tekan enter. Nah, ini sudah dua file yang dibuatnya ya teman-teman. Dia membuat model dan membuat migration katanya. Employee stable dan employee model. Oke, ini modelnya. Coba ini saya tutup dulu. Nah, ini modelnya teman-teman. Dia sudah bawaan.
di-generate langsung dengan perintah tadi. Ini kalau kita menggunakan factory katanya. Coba di sini kita periksa lagi di folder database, migration. Ini saya besarkan. Nah, teman-teman bisa melihat create employees table. Nah, dia langsung ada migration-nya beserta skemanya. Jadi kita tidak perlu membuat struktur table dari phpMyAdmin. Kita dapat membuat strukturnya melalui migration ya. Contohnya di sini dalam table employee. Coba di sini kita berikan struktur baru atau kolom baru, itu table, tipenya string, itu name. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan panjang dari fieldnya atau kolomnya, misal 128 atau berapapun itu. Ini string name. Kemudian di sini mungkin string lagi ya. Ini string lagi. Kita berikan di sini misal gender, itu jenis kelaminnya ya. Kita gunakan bahasa Inggris ya teman-teman, maksud saya. Misal ini gender ini 20. Itu lagi, itu table lagi. Nah, kemudian ini teks. Ini address. Oke, ini address. Kemudian ada table lagi. Itu misal string lagi saja ya teman-teman, string email. Oke, email ini paling panjang misal 50 karakter. Oke, untuk sekarang cukup ini saja dulu ya teman-teman. Nanti akan kita tambahkan seiring dengan berjalannya project kita ya. Oke, kemudian coba kita periksa lagi. Oke, coba kita jalankan. Nah, untuk menjalankan migration-nya, teman-teman bisa memberikan perintah php artisan migrate. Oke, ini akan menyalakan seluruh migration, termasuk migration sebelumnya ya teman-teman, bawaan itu tabel user. Nah, ini bawaan tabel user dan tabel lainnya. Oke, mari kita eksekusi perintahnya. Bentar. Nah, di sini jika ada tidak error, semua done, artinya sudah berhasil ya. Coba kembali lagi ke phpMyAdmin-nya. Ini kita refresh. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ini biarkan saja ini table user untuk autentikasi. Memang bawaan dari Laravel, teman-teman tidak usah bingung, nanti ke depan akan kita pakai juga ya. Nah, ini table employee. Nah, ini struktur tabelnya ya. Jadi migration ini mempermudah kita dalam memanajemen tabel dan beserta strukturnya ya teman-teman. Jadi tidak perlu langsung bersentuhan dengan phpMyAdmin-nya. Jadi kita bisa membuat struktur tabel melalui perintah dan migration ya. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan membahas seeder, serta fungsi seeder itu apa, serta manfaatnya apa dalam proyek kita nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.